Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naya di channel YouTube Dedi Prasetyo. Hari ini kita kedatangan siswa kampung lagi. Pasti siswa kampung ya. Jangan sampai yang lain. Tapi mungkin bisa jadi ada selain siswa ya. Kita berharap semoga Pak Dodi bisa mengundang narasumber yang lain. Ini siswa istimewa kita bilang ya. Soalnya dia ngelasnya pakai tangan kiri, si kidal ya. Apa tadi istilahnya? Kiri dari lahir ya. Untuk nama panggilannya Abi, mungkin bisa diperkenalkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Al-Ayubi. Panggilannya Albi. Saya merupakan siswa dari KAMU. Saya berasal dari Aceh, tepatnya itu di Kota Lusmau. Terima kasih. Oke, dari bisa dibilang ujung Indonesia sedikit ujung ya. Ya, apa paling ujung kalau ini Mas Albi? Sabang. Oh, Sabang. Berarti masih sebelahan mungkin ya. Saya kurang paham nih kalau kota-kotanya daerah Aceh. Mungkin bisa cerita pengalaman kuliah, SMA? Saya kuliah. Ambil jurusan Teknik Elektro. Wah, teknik elektro, tapi sekarang siswa kampung. Kampung ini bukan untuk ini ya, pelatihan elektro, tapi pelatihan welder. Atau sebelumnya udah pernah kerja nih? Kalau kerja belum sih, tapi cuman mengikuti program magang dari kampus. Oke. Di tempat kuliah itu sekitaran 6 bulan sampai 7 bulanan. Jadi kampus kami menyelenggarakan program magang kerjasama bersama PLN, tepatnya itu di pembangkitnya. Tapi mahasiswanya itu mendapatkan sertifikatnya itu magang industri. Magang industri. Ya. Berarti karena ambil elektro, akhirnya tempat magangnya harus di PLN, ya? Ya, kebanyakan di PLN. Kebanyakan ke PLN karena arus ya? Ya. Arus besar dan arus kecil. Terus setelah itu langsung nih cari pelatihan di kampung atau gimana? Enggak sih, Mbak. Saya memang tertarik sama welder itu udah dari zaman kuliah. Karena basicnya kalau di kampus saya itu untuk pembangkit kami mendapatkan 1 semester itu mata kuliah welding. Gitu. Jadi sama lah kalau kita karena kan kalau di pembangkit energi itu kita lebih ke pembangkitnya, lebih ke konstruksinya gitu. Jadi kita dikasih mata kuliah welder itu ya karena kita itu ya mungkin ada maintenance gitu, jadi bisa gitu. Jadi lebih ke structure-nya, berarti kayak bikin tower gitu ya? Atau bukan? Sebenarnya kita itu kalau ngomong basicnya pembangkit, kita dari perencanaan kita udah turun tangan. Walaupun kerja sama-sama sipil, nanti kalau kayak contoh, misalkan contohnya seperti PLTA itu kan kebanyakan anak sipil. Cuman untuk perencanaannya itu kita juga ikut andil gitu. Oke, jadi anak yang jurusan elektro dia mendesain, Ya. yang melaksanakan yang sipil-sipilnya, yang lebih ke structure-nya gitu ya. Oke, dari situ udah tertarik karena di kampus ada. Iya. Ya, lumayan deh 1 semester. Ya. Nah, itu menurut saya cukup panjang ya. Terus gimana bisa dapat kampung untuk dijadikan tujuan pelatihan? Jadi ada cerita nih kan, Mbak. Awalnya
waktu saya masih cari lembaga pelatihan gitu. Karena kan kalau bisa dibilang nih saya pelatihan ini sponsor gitu. Oh, sponsor. By sponsor Gitu. Karena nggak ada orang tua yang mau anaknya terlantar. Oke. Mungkin ada dalam pergaulan tuh, wah kamu enak, orang tua kamu berada gitu. Bahkan kalian pun sendiri waktu mengatakan itu sebenarnya kalian pengen suatu saat anak kalian itu tidak terlantar. Apa sih istilahnya privilege? Privilege. Privilege dari keluarga. Ya itu yang dilakukan oleh orang tua saya gitu. Jadi kan waktu udah selesai kuliah, saya tuh jadi mikirnya duduk-duduk aja dulu baru wisuda gitu kan. Rupanya kelamaan nggak sadar Duduknya kelamaan ternyata teman-teman. Kok udah ada angkatan baru nih wisudanya gitu. Waduh, baru kok udah kesalip nih ya, gitu ya. udah kelamaan ini duduknya gitu. Jadi ada juga kerja-kerja istilahnya untuk cari uang jajan sehari-hari gitu. Walaupun di rumah masih dapat bisa dibilang masih dapat subsidi ya kan Mbak. Jadi istilah cari lebih gitu kan. Jadi dari orang tua saya itu berusaha mencari sendiri tempat lembaganya, karena kan kalau di Aceh itu kalau bisa saya bilang lembaga-lembaga untuk pelatihan seperti ini itu masih sangat kurang. Kalau di Aceh mungkin kalau orang Aceh itu pengen mendapat pelatihan khusus itu kadang kami ke Medan ataupun keluar gitu. Ada lembaganya yang memang lembaga yang di bawah pemerintah gitu, contohnya kayak BLK. Itu kan yang ada timnya gitu. Tapi ya peraturannya kita harus tunduk sama peraturan mereka. Terus kalau untuk tesnya ya tergantung sih, nggak bisa semua lewat gitu, ada kuotanya, ada kemampuannya dari mulai tes tulis sampai sebab wawancara. Jadi suatu lagi cari-cari lembaga ini, sebelum saya ke kampung, ayah saya itu sempat dapat sebuah lembaga, tapi yang menurut saya itu kurang meyakinkan gitu. Mungkin buat teman-teman nih hati-hati gitu. Sebelum kita memilih tempat pelatihan itu harus dicari tahu dulu latar belakang tempatnya atau perusahaan yang menaunginya gitu. Jangan nanti kita udah transfer budgetnya tahu-taunya ditipu gitu. Ataupun kita mengikuti pelatihan nih tapi sertifikat kita itu nggak jelas gitu. Jadi berarti sempat hampir karena ini saya melihatnya gini, cara adminnya itu lebih ke bukan menjelaskan produk yang mereka jual ataupun mereka yang kita inginkan. Mereka lebih ke nge-push kita itu udah ditransfer belum gini. Ini batasnya sampai hari sekian gitu, kalau tidak kuotanya diisi sama orang lain gitu. Jadi minimal bayarlah dulu baru nanti kita infokan. Dari situ saya berpikir kayaknya ini penipuan nih. Karena saya sempat minta coba tolong kalian kirim contoh sertifikat yang pernah dikeluarin sama perusahaan kalian gitu. Dikirimnya ke saya, kan saya pernah ikut pelatihan. Jadi saya tahu sertifikat yang dikeluarkan sama BNSP, sama kementerian, Menaker gitu, saya tahu. Jadi saya lihatnya kok foto orang, habis itu perusahaannya nama orang. Ya, mereka jawab ini kan punya foto di Google. Mereka jawabnya, ya soalnya perusahaan kami ini baru menyelenggarakan tahun ini gitu. Sedangkan di awal mereka bilangnya sudah ada 3 tamatan gitu. Jadi ternyata untuk mendeteksi ini penipuan atau tidak, penipunya ternyata lupa, tidak konsisten gitu. Iya gitu. Ternyata dia lupa mungkin skenarionya, harusnya nggak ngomong gitu. Udah terlanjur ngomong di 3 angkatan ya. Berarti
apa nih tipsnya? Tadi apa? Ngecek sertifikat ya? Ya, Sertifikat. sertifikat, terus, Terus rekening yang tertera itu kalau bisa itu memang dia rekeningnya rekening perusahaan. oke, berarti kalau bisa rekeningnya rekening lembaga. Iya. Oh, kedua. Jadi jangan asal oke nih udah transfer aja, jadi nggak kayak gitu. Terus ada lagi Ya, tipsnya? itu ya sebelum transfer itu kita harus tanya dulu apa ada income yang kita dapat itu ketika pelatihan itu cocok tidak sama yang harga mereka tawarkan. Oke. Jadi kalau bayar sekian juta dapatnya apa aja, Iya. gitu ya? Oke. Jadi sebanding nggak? Ya. Gitu ya. Oke. Akhirnya memilih kampung. Kalau kampung ini setelah dari kejadian tadi, Oke. saya searching mungkin karena namanya ada welder, Ada welding. Oke. Jadi begitu kita searching di Instagram, keluar dia itu. Karena kan kalau algoritma Instagram itu yang makin sering dicari, makin sering nongol. Oke. Keluar dapatlah kampung. Cuman ya kalau saya bilang, saya ngeceknya itu adminnya, karena ada WA di situ. Alamatnya juga tertera, jadi jelas kan. Jadi saya ngecek adminnya, saya bingung karena gini, waktu saya kuliah yang ada itu cuma pengelasan kalau masalah SMAW sama lastik ya. Oke. SMAW dengan lastik atau kita sebutnya GDAW ya? Iya, GDAW. Terus saya lihat paket-paketnya banyak sekali, kelas-kelasnya itu masih pengelasannya. Saya tanyakan ke adminnya pun asal saya tanya ini gimana dikirimnya brosur gitu. Jadi kan kurang jelas gitu. Jadi kita ini di mana pengelasannya, ini pengelasannya ke arah mana gitu. Kan masih bingung. Ya jadi adminnya menyarankan langsung ke kantor aja gitu. Jadi 2 hari setelah bertanya-tanya itu ya udahlah, langsung berangkat. Mungkin yang adminnya agak lupa ini asalnya dari mana gitu ya. Gitu. Karena kan saya udah bilang saya dari Aceh nih mau ikut pelatihan. Mungkin adminnya lupa baca Acehnya itu di mana gitu kan, langsung suruh datang ke kantor. Harusnya kemarin Sherlock aja. Ya, jadi adminnya maunya gitu ya saya turutin ke kantornya langsung gitu. Sampai di kantor untung orang kantor menjelaskan semua pengelasan itu ya gimana gitu. Saya waktu pendaftaran itu ya yang saya tahu tuh SMAW sama GTAW gitu. Jadi setelah berjalannya waktu, karena saya itu ngelas SMAW, saya kan lihat nih ada FCAW, ada GMAW gitu kan. Tergiur lah. Jadi saya tertarik gitu. Oh ya udahlah, yang satu manual, yang satu otomatis gitu kan. Ya udah. Di pertengahan jalan setelah lihat-lihat tertarik gitu. Oh ya GTAW-nya itu ya saya ganti sama FCAW gitu. Oh, jadi awal daftar sudah ngambil SMAW dengan GTAW. Iya, gitu. Karena kita yang tahunya waktu kuliah itu ya pengelasan itu gitu. SMAW GTAW. Terus setelah berjalannya waktu berarti SMAW udah berjalan dong ya? Udah berjalan, udah hampir selesai. Terus karena teman-teman yang lain banyak ya, ada yang GMAW kebetulan ya, angkatannya ada yang GMAW, ada yang FCAW ya. Akhirnya berganti haluannya. Ngambilnya FCAW 3G. Terus selama pelatihan apa nih yang paling menarik? Kalau di sini tuh ya memang kalau dalam artian orang Sumatera dibanding sama orang Jawa itu kan ramah-ramah. Orang Sumatera itu ramah juga tapi keras, kan? Lantang ya? Iya. Lantang. Tapi sebenarnya hatinya baik. Disclaimer ya, hatinya baik. Mungkin lebih kalau di sini tuh
kekeluargaannya lebih dapat. Jadi di mana kita yang nggak bisa, di situ diajari, kita bertanya diajari. Mungkin lebih nilai plus kalau kita pelatihan itu apa yang rahasia sesuatu, misalnya kita ngomong pengelasan. Ada orang yang berpengalaman di lapangan itu persekian tahun, dia tahu celah-celahnya. Nah, hal itu yang kita nggak dapat mau di internet mau dimanapun, pengalaman. Nah, karena kalau orang udah berpengalaman itu ngajarin, pengalaman saya itu misalnya begini hasilnya. Itu yang kita mungkin nggak dapat sewaktu kita belajar di internet ataupun kita belajar atau tidak, belajar sendiri melalui. Beda ya, jadi kadang itu ini agak sharing sedikit. Kadang itu kalau kita belajar sama orang lapangan, ya, kalau instruktur kan kita punya kewajiban. Iya. Kita punya kewajiban untuk oke, ini ilmuku ya sudah yang aku kasih. Tapi kalau di lapangan, ini kalau aku ajarin, ini jauh lebih jago nih bisa-bisanya daripada aku. Jadi ada pikiran kayak gitu. Karena kalau kita belajar di kampus nih, instrukturnya otomatis memang udah berpengalaman. Jadi kita gini, ada pengalaman yang kita bayar untuk mereka ajarkan ke kita. Jadi membeli pengalaman senior-senior. Ya itu sama. Saya juga di sini walaupun saya tidak bayar. Saya dibayar tapi saya juga tetap belajar. Ya. Oke. Wah seru juga ya berarti ya. Ini saya dapat apa istilahnya itu ya. Ternyata yang kita beli itu bukan kita beli. Ternyata yang kita bayar itu tidak hanya ilmu. Iya. Tapi kan cerita atau perjalanan instruktur-instruktur yang lain itu menurut saya lebih bermakna karena ya kalau saya belajar secara standar manual book ya, tapi kalau sudah ketemu instruktur senior yang tidak didapat ya, ini saya sedikit ini yang tidak didapat kalau kita belajar buku di manual book manapun. Nggak ada cerita kalau elektrodenya ini cara ngelasnya gini ya, kalau elektrodenya berubah lagi nanti caranya gini. Jadi nggak ada, kita cuma belajar oh lelehannya kayak gini, oh lelehannya seperti ini, tapi nggak ada yang bisa menjelaskan kalau produknya ini biar kita lebih dapat feel-nya waktu ngelas, nah treatmentnya seperti ini. Itu sepertinya yang agak mahal ya, bayarnya. Karena di setiap, karena kan cacat las itu banyak. Iya. Kebanyakan kita cuma tahu cacat las, tapi kita harus cari tahu sendiri bagaimana mengatasinya. Tapi ketika kita diajarkan sama orang berpengalaman, di situ terdapat cacat las, di situ kita dapat solusinya. Jadi yang buat saya paling berkesan itu di sini tuh instrukturnya ada salah satu yang bisa mengikuti saya gitu, karena saya kan tidak nih. Ada instrukturnya yang bisa mengajarkannya itu memang kidal gitu, bisa kiri bisa kanan. Nah, jadi tangkapnya lebih cepat. Iya, memang itu khusus ya. Ya. Saya juga kadang kalau lagi pegang Albi kelasnya kayak gini. Saya pakai, oh iya, saya tuh lupa kalau dia itu kelasnya pakai tangan kiri. Iya, gitu. Karena memang kelas itu ya pasti kita ngajarin prosedurnya ya kita dari kiri ke kanan. Cuma khususnya Albi boleh dari kanan ke kiri karena dia kelasnya pakai tangan kiri. Ya. Itu pun kadang saya lupa. Jadi habis ngajar kelas, besoknya pegang lagi, gak kayak gini. Dia cuma bilang, "Mbak, oh iya, sorry." Terjadi kesalahpahaman. Oke. Wah, ini kita ini pembicaranya lumayan berat nih, menurut saya lumayan berdaging nih daripada episode berikut sebelumnya nih ya. Terus selama di kampung tantangan terbesarnya ini apa sih? Kan pernah kelas nih sebelumnya waktu kuliah 1 semester. Menurut saya 1 semester untuk praktek mungkin ada yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau paling sedikit seminggu sekali. Nah,
di sini harus ngelas selama ini maaf ambilnya berapa hari untuk yang SMAW? Saya yang SMAW-nya itu 19 hari, yang FCAW-nya itu 21 hari. 21. Berarti 19 hari hampir 1 bulan lebih ya? Ya, oh ya, Karena 1 bulan. Berapa bulan ini lebih baik tanggal merahnya libur nasional gitu. Oke. Jadi hampir 1 bulan lebih ngelasnya udah kayak orang kerja. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya, kita ada break di jam 12 sampai jam 1. Bapak Albi ini sering datangnya siang ya. Kalau nonton berarti kalau Mas Albi ngelasnya tidak dari jam 8, tapi kita program untuk pelatihan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Apa yang paling berat? Ya, karena waktunya kan jauh lebih lama nih daripada praktek di kampus. Kalau menurut saya pribadi ya, karena saya di sini jauh. Kita ngelas itu lebih ke melawan semua ego. Memang namanya pekerjaan, kita oleh mencampur adukan sama ego kita. Misalnya kita ada masalah ataupun ada masalah di rumah yang dibawa ke tempat kerja. Tapi yang saya pelajari itu kalau ngelas, misalnya moodnya lagi jelek, pas-pasannya hancur gitu. Gitu. Makin jelas makin hancur karena mood kita itu memang udah jelek tadi. Ya udah, kalau saya pribadi itu pernah ngerasain itu waktu suatu 3G gitu. Itu mau tes, berapa hari lagi mau tes, diburu gitu. Sebenarnya bukan hancur moodnya sih, lebih ke mungkin teman-teman pernah nonton bola nih, tim kesayangan pertandingan besar, jumpanya sama lawan besar juga kalah gitu. Apa ya, siap paginya kita masuk, malamnya kita begadang berharap nih kalau menang nih besok semangat kelasnya. Pokoknya itu sekitar 2 hari lagi mau ujian gitu. Jadi karena moodnya hancur terus, ada barangkali 4 plat itu 4 pasang plat hancur terus pengelasannya. Wah, ini saya jadi tahu nih kenapa hari itu Albi gak beres-beres ngelasnya. Ternyata gara-gara bola teman-teman ya. Saya kira nih diputusin pacar nih kayaknya. Ternyata enggak. Karena kan apa ya, kalau kita mau ngelas itu stabilin dulu moodnya. Jadi misalnya ada cicilan yang udah mau deadline, ya biarin aja. Oke, peleternya stop dulu ya. Gitu. Karena kalau mood kita jelek, kelasnya juga jelek gitu. Itu sih. Tapi kalau di kampung ini kan walaupun kita lagi down gitu mentalnya atau egonya lagi, semua strukturnya tuh oke gitu. Jadi walaupun kita tahu kita lagi down, kita tetap diajarin tuh ini gini biar kita tuh tetap tenang, jadi tetap bisa ngelas. Atau ditawarin kita pulang dulu Abi. Atau hari ini setengah hari untuk menenangkan hati. Berarti tipsnya tenang ya, moodnya harus bagus. Mungkin punya target tapi tidak terlalu ambisi. Ya, jadi step by step. Ya, biasanya kalau saya lihat yang mungkin baru-baru ngelas, hari pertama nggak langsung bisa nggak apa-apa. Ya, kita punya hari yang cukup panjang. Ya. Kalau ditanya, Mbak bisa ngelas setelah berapa tahun? Saya ngelas dari STM. Ya, mungkin itu baru datang ke kampung baru ngelasnya, berarti kan setelah 4 tahun. 4 tahun baru bagus ngelasnya. Jadi kalau hari pertama bagus, itu sebuah anugerah. Ya. Kalau saya lihat Abi ya mungkin di hari pertama saya langsung, wah ini ngajarnya lebih santai nih kalau si Albi nih, karena kelas pertama tuh sudah hasilnya udah bagus, tidak terlalu memberatkan instrukturnya.
Cuma ternyata di hari-hari terakhir ya saya juga baru tahu nih ternyata gara-gara bola. Ya, Abi waktu itu kenapa Bi? Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa Mbak. Oke, udah kalau moodnya belum oke, kita istirahat dulu, di break dulu, diam dulu, dinikmatin dulu, santai nanti baru nulas lagi. Sukses di plat keberapa untuk SMAW 3G? Plat ke-8. Plat ke-8 teman-teman ya. Plat ke-8. Hari ke-berapa? Tes? 2 hari, 3 hari ya? Hari ini bending, besok udah ujian MUK. Oh enggak, maksudnya sampai ke plat 8 itu berapa hari? Jadi saya kemarin kan dari instrukturnya bilang pas waktu 1G, oh kamu ini alhamdulillah udah bagus pembahasannya, nggak usah 2G lagi, langsung ke 3G dulu. Jadi 2G nya nyicil gitu. Jadi alhamdulillah 3G nya itu lancar, tapi pas hari terakhir mau kejar-kejar istilahnya untuk persiapan material untuk tes bending, rupanya hancur-hancuran, jadi 2G nya hampir gak terkejar gitu kan. Jadi dari instrukturnya bilang 2G nya itu dibarengin. Oh gitu. Jadi waktu hari itu 3G nya udah dapat, langsung 32G. Mungkin yang saya pikir kemarin itu saya salah sih sebenarnya. Harusnya itu saya ngikutinnya yang memang dari 2G baru di 3G gitu. Ya, jadi lebih ngelasnya lebih stabil gitu. Jadi istilahnya kalau harusnya naik tangganya satu-satu, Abi waktu itu naik tangganya langsung 3 gitu. Karena yang saya rasain kemarin di 1G aman nih, lancar nih. Begitu 3G kok susahnya itu langsung gitu. Langsung susah. Jadi susahnya nggak sedikit-sedikit, langsung kalau istilahnya naik gunung itu langsung ke jurang gitu ya. Gitu. Karena kan kalau kita ngelas 2G, longsoran cairan itu yang nampak semua. Jadi kita sikit-sikit tahunya, oh kalau 2G itu longsornya segini, jadi bisa lelehan itu kita bisa sesuaikan. Begitu dapat langsung yang 3G kan heran, kok longsornya ngeri sekali gitu. Sampai netes-netes gitu. Waduh, kok langsung terjun payung gitu. Oke, jadi memang agak problem ya di bagian SMA gitu. Terus yang FCAW ini gimana nih? Ini FCAW ini hari keberapa? Ini hari ke-9. Hari ke-9. Oke. Posisinya hari ini 2G. 2G, baru 2G. Berarti masih ada hari-hari berikutnya. Kendalanya apa kalau untuk FCAW? FCAW itu kendalanya sih panas ya. Oh, dia lebih panas ya, Lebih panas. Yang saya rasain ini saya ngomongnya dibandingkan SMAW. Atau yang pembahasan lain. Secara pribadi ya? Ya panas. Cuman lelehannya gitu. Kalau yang kita lihat dia beda sama SMAW. SMAW misalnya kita 2G, itu longsorannya lebih cepat. Tapi kalau FCAW, kalau kita ayunannya bisa menyesuaikan itu normal sih pengerasannya, kayak bukan 2G gitu. Oh, berarti lebih mudah ya? Ya, karena mungkin gini ya, kita udah capek belajar seimbangkan tangan di SMAW gitu. Begitu dapat yang manual ya udah tinggal menyesuaikan aja. Oh, yang otomatis maksudnya, yang semi otomatis. Yang semi otomatis itu begitu dapat FCAW ya tinggal tekan aja gitu, tinggal sesuaikan. Tinggal tekan ya. Tinggal sesuaikan. Semoga nanti prosesnya yang 3G tidak ada bola dulu ya. Jadi bolanya di skip dulu, kita belajar dari pengalaman ya. Bolanya di skip dulu malamnya. Nih 3G dulu nih. Oke, terus pengalaman apa nih yang mau dibagi sama teman-teman? Dari segi pelatihannya, terus di sini seperti apa nih yang mau di sharing? Yang mungkin tadi kan udah ngasih tips gimana caranya milih tempat pelatihan, ya. Terus sekarang udah dapet nih tempat pelatihan, terus kamu
bisa sharing. Aku di sini seperti ini, aku gini. Jadi mungkin teman-teman, wah oke juga nih, yang aku cari ternyata ada di sini. Kalau dari segi pengalaman tempat pelatihan itu membuat teman-teman nih, sebelum kalian misalnya jangan kalian ada budget tapi kalian salah pilih tempat gitu. Ya ibaratnya gini sih, lebih ke bergengsi. Berarti harus lihat track record tempatnya Ya, dulu. alumninya itu alumni tempat pelatihan yang kalian pilih itu udah kemana aja gitu. Udah ada di mana aja, kalian diakui nggak di lapangan. Nah gitu. Jadi alumni-alumni yang udah ada itu menjadi sebuah tolak ukur untuk kalian memilih tempat pelatihan. Karena ada sesuatu yang kalian jual ketika kalian keluar dari tempat pelatihan. Begitu dilihat kalian pelatihannya, sertifikasinya di sini. Jadi perusahaan itu udah tahu gitu. Setidaknya walaupun ilmunya nggak semua kalian serap, tapi trik-triknya pengelasan itu kalian sudah dapat gitu, sudah diajarkan. Jadi istilahnya itu cross check dulu. Ya. Berarti sempat ketemu alumni kampung atau sempat? Ada satu orang Aceh. Sempat ini. Ya, setelah saya pelatihan tapi. Setelah pelatihan. Oke. Terus momen yang mungkin ya nggak terlupakan selama pelatihan di kampung. Dididiknya nggak mikir umur. Dididiknya nggak mikir umur. Maksudnya Di gimana? umur saya yang 27 tahun. Oke. Tapi saya dididik seperti murid gitu. Gitu. Kamu nggak bisa, kami ajarkan gitu. Oke. Tapi ya kita nih sebagai murid ya harus sadar diri, kalau memang diajari ya kita dengar gitu kan. Tapi itu sih yang selalu kita bertanya, kita diajarkan gitu. Kita nggak bisa, kita diajarkan. Ada sesuatu yang memang sangat susah, ya itu baru diajarkan pengalamannya gitu. Jadi sebenarnya lebih benar-benar, kalau menurut saya Abi ini nggak buang-buang uang ya. Jadi maksudnya itu gini, saya udah bayar, apa sih yang dipunya orang ini tuh ambil aja semua Ya. selagi masih di sini ya. Jadi jangan sampai ya, mungkin nanti ada teman-teman Abi atau teman-teman yang lain mau daftar di sini, selagi masih di kampung puas-puasin tanya Ya. gitu. Daripada kita harus cari instrukturnya, Pak ini saya di tempat kerja, mungkin boleh ya atas izin instrukturnya mungkin ya, Pak boleh nggak nanti saya kalau ada kendala boleh tanya gitu. Tapi selagi di sini mungkin kalau ada pengalaman itu ya kondisi waktu di lapangan itu yang ditanyakan. Jangan sampai udah bayar mahal, yang instrukturnya punya itu tidak diambil. Karena sebenarnya instrukturnya waktu diambil juga nggak berasa. Ya kita cuma waktu case-nya seperti ini, kita hanya menceritakan aja. Kalau di bagian instrukturnya kita nggak merasa rugi juga gitu untuk menceritakan apa yang menjadi pengalaman kita. Oke, habis itu kira-kira setelah pelatihan nih, planningnya apa? Semua orang pengen ya kalau kerjanya itu sesuai bidang. Nggak dari yang sertifikasi aja, yang dari kuliah aja ya. Aku pengen kerjanya ya di sini gitu. Mungkin saya lebih ke lapangan dulu atau K3 dulu sih gitu. Berarti sebelumnya udah punya sertifikat K3. Ya, jadi saya rencananya saya ke K3 dulu, kenali tempat kerja dulu. Kan kalau K3 itu, kalau kita ngomongnya K3 kan lapangan, dia mencakup semua. Jadi ya kalau ada rezeki di welder, ya saya pasti larinya nanti ke welder. Larinya tetap ke welding gitu pengennya, walaupun meraba-raba pekerjaan di lapangannya lewat bidang K3.
Ya, oke, semoga sukses ya. Ya. Oke, terus gimana nih waktu proses pelatihan biar tetap fokus dan tetap termotivasi? Kan tadi udah sempat cerita tuh, wah, aku struggle nih di proses 3G gitu. Gimana tetap istilahnya tetap waras dan tetap menyelesaikan? Kan lumayan ya, 8 plat ya. Itu nggak diprotes sama apa instrukturnya waktu itu? Kayak, ya Abi nih ngabisin plat gitu, enggak ya? Atau gimana? Karena kan kalau di sini itu platnya banyak ya. Oh, platnya banyak. Ini plat yang setelah dipakai itu sama plat latihan untuk tes itu dibedakan. Jadi kita belajar yang nggak mikir-mikir plat gitu, yang pakai aja. Karena platnya yang memang plat khusus untuk pelatihan. Tapi yang untuk tes beda lagi platnya. Jadi memang puas-puasin lah jelas. Puas-puasin ya. Jadi bisa sehari bisa paling banyak berapa? Sehari paling banyak kalau normalnya lagi enak ngelas itu 4 plat. Oh, sehari bisa 4 plat. Kalau lagi nggak mood, buat satu aja sampai sore. satu aja sampai sore. Oke, itu lagi nggak mood ya teman-teman ya. Kita nggak bisa nyalahin perasaan orang. Jadi kayak, oh hari ini lagi nggak oke. Yang penting Abi memunculkan wajahnya, absen, bapak saya datang. Oke. Terus Pak, ini kita udah terakhir nih. Ini sepertinya ini episode paling panjang ya. Apa nih mungkin kesan dan pesan buat kampung, buat instruktur, buat apa yang harus ditingkatkan mungkin, apa yang menurut Abi, oh ini udah perfect banget nih, kalau bisa dipertahankan atau apa, kita kan butuh masukan. Kira-kira apa nih? Lebih ke kalau di sini kan ada paket-paketannya. Oh iya. Gitu, lebih diperjelas gitu apa yang didapat oleh konsumen. Jadi paket ini dapatnya apa aja? Ya gitu. Keunggulannya apa? Oh berarti waktu daftar itu yang kurang detail dikasih. Iya itu, saya cuma dikasih tahu ini segini harganya, paket ini segini harganya. Saya cuma nggak tahu itu yang saya dapatkan apa aja gitu. Kurang informatif. Ya. Ya nanti mungkin Pak Dodi bisa sampaikan ya. Ya. Bisa bantu sampaikan. Tapi kalau yang lebih spesifiknya itu lebih, saran saya sih lebih CS-nya gitu. Oh, CS. Oke, berarti selama pelatihan aman nih? Aman. Karena kan kalau di sini itu kita namanya ngelas ya. Yeah. Ngelas, ibaratnya kasar kita bilang, kita di sini ngelas sampai muak gitu. Ngelas sampai apa istilahnya? Ya, sampai Beda. bosen lah. Ya, kita di sini sertifikasi, tapi kalau orang ngelas di tempat kerja, di lapangan, mereka ngelas tapi dibayar. Tapi di sini kita bayar tapi kita ngelas sampai muak gitu. Jadi ya udah berbulan-bulan kita ngelas aja. Jadi kayak bangun tidur, ngelas lagi. Iya, gitu ya. Hari Minggu itu kalau udah hari Minggu kan libur, siap zuhur itu udah kecium bau hari Seninnya. Udah kecium bau besi. Udah kecium gitu, padahal masih hari libur. Udah kecium, Iya. kok aroma besi dengan asam pelas gitu ya. Ya. Jadi senangnya kalau pelatihan di Pulau Jawa tuh tempat liburannya tuh banyak. Oh, tempat liburannya banyak. Ya, tapi nggak terlalu jauh, masih terjangkau juga. Untuk budgetnya pun terjangkau gitu. Oh, masih affordable ya. Ya. Untuk mahasiswa yang baru lulus dan belum bekerja ini, jadi masih ramah di kantong. Iya. Oke. Gitu. Terima kasih waktunya. Nah, kita udah di penghujung acara nih. Udah banyak banget informasi hari ini yang didapat dari Mas Albi ini. Oke, saya pamit undur diri. Saya Naya, ini Mas Albi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman.